Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah ittaqullah fa inna lil muttaqina mafaza inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Marilah bersama kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dalam rangka meraih derajat takwa di sisinya, karena hanya dengan ketakwaanlah baru kita dapat restu masuk surganya. Salawat serta salam terhadap Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah saat ini insya Allah kita saling mewasiatkan pada diri kita masing-masing dan menjadikan ibrah apa yang disampaikan ini untuk kemudian menjadi wasiat takwa di dalam hidup kita. Ikhwan fillah rahimakumullah. Judul khutbah kita saat ini adalah motivasi beribadah di bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa hari ini kita baru pada hari yang kedua di dalam bulan Ramadan. Mari kita pertanyakan, apakah antusias dan semangat yang kita miliki masih tetap berkobar seperti sebelumnya? Atau memang sebelumnya sudah tidak ada, memang tidak ada semangat itu, ataupun saat ini semangat itu sudah mulai kendor. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saat ini mari kita dengarkan bersama, seberapa kuat dan seberapa besarkah motivasi dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berusaha dengan sekuat dan sekeras-keras mungkin untuk melaksanakan amaliyah-amaliyah Ramadan, dan bagaimana ulama-ulama dan orang-orang saleh terdahulu dalam antusias mereka di dalam melakukan amaliyah ataupun amal saleh di bulan Ramadan. Ketahuilah, yang memotivasi kita untuk beribadah dengan baik, benar, dan rajin di bulan Ramadan ini adalah Allah langsung, sebagaimana terdapat dalam surah Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, hei puasa, jaga puasamu di bulan Ramadan, jaga amaliyah ibadah puasamu di bulan Ramadan. Kenapa? Itu baik sekali, baik sekali. Andai engkau tahu, dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala firmankan, was-shaimina was-shaimat wal hafidhina furujahunna wal hafidhat wal dzakirina Allah katsiran wal dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Saya singkat, bila engkau berpuasa dengan baik di bulan Ramadan ini, baik itu laki-laki atau perempuan, maka niscaya Allah akan berikan kepadamu maghfirah, ada ampunan gratis, pembakaran dosa atas kemaksiatan yang telah kau lakukan di 11 bulan. 1 bulan ini akan dibakar hangus habis, wa ajran 'azima, bahkan dengan sebab Ramadanmu di bulan ini Allah akan berikan pahala yang besar untukmu. Pertanyaannya ikhwan, untuk apa ampunan itu? Dan untuk apa pahala besar itu? Ketahuilah oleh kita semuanya bahwa perjalanan akhir kehidupan kita hanya ada 2, ke surga atau ke neraka. Dosa dan kemaksiatan akan menghantarkan ke neraka. Pahala dan kebajikan akan menghantarkan ke surga. Hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura.
Ada dua jalan. Dua jalan inilah terbentang terus, jalan ke surga dan jalan ke neraka. Nah, dosa-dosa yang telah terjadi di 11 bulan kita lakukan, sadari hari ini bahwa itu pasti akan memasukkan ke dalam neraka. Dan ilmui hari ini bahwa sesungguhnya 1 bulan Ramadan ini adalah bulan pembakaran dosa tersebut. Masihkah tidak cinta dengan Ramadan? Lalu kalaupun telah demikian, masihkah tidak semangat untuk berRamadan? Wa ajran azima. Dan bila engkau beramal salih di bulan ini menjadi lelaki yang salih, menjadi lelaki yang taat, maka kau akan diberikan pahala besar. Sudah diberikan ampunan besar, diberikan pahala besar. Pertanyaannya, untuk apa pahalamu? Pahala tidak memasukkan kita ke surga. Sekali lagi, pahala tidak memasukkan kita ke surga. Dari awal lahir dari rahim ibu kita, kita sujud, ruku, tegakkan sholat kepada Allah sampai kematian tiba, maka tidaklah akan mampu pahala itu untuk membeli betapa mahalnya harga surga. Hanya saja kita akan masuk surga birahmatillah, karena rahmat Allah. Dan ketahuilah bahwa rahmat Allah hanya akan diberi bagi orang-orang yang selalu beramal salih. Sekali lagi, ketahuilah rahmat Allah sebagai tiket masuk surga hanya akan diberi kepada orang-orang yang beramal salih. Apakah Ramadan ini tetap akan kau sia-siakan untuk beramal salih, sementara di dalamnya akan diganjari pahala besar? Diserukan di langit, yunadi munadiyah, ya baghil khair aqbil wa ya baghil syarr aqsir. Diserukan oleh malaikat-malaikat Allah, diperintahkan oleh Allah, seru mereka semua, seru orang-orang di luar masjid sana, serulah wahai malaikatku orang-orang berada dalam masjid, aqbil, wahai kamu pemburu kebajikan, sekarang terima Ramadan ini dengan baik, beramal salihlah, berbuat baiklah di dalamnya. Wahai kamu sang pendosa, wahai kamu sang pelaku maksiat, amsik aqsir, amsik, tahan, 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 jangan lagi berbuat dosa. Bulan ini adalah bulan berkah, bulan karamah, di mana dia akan membakar seluruh dosa-dosamu dan akan memberikanmu hadiah pahala yang sangat besar. Karena itulah Al-Allamah As-Sindi dalam kitabnya Hasyiah As-Sindi ala Sunan Ibnu Majah pada nomor hadis pada halaman jilid 1 halaman 503 menyatakan, ya baghil khair, ketika diserukan dari langit, wahai kamu orang-orang yang biasa memburu ketaatan, aqbil, maka terimalah. Artinya apa? Ya talibal khair aqbil, terima bulan ini, sambut dia, ala fi'lil khair, dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Dengarkan, fahada sya'nuka tu'ti jazilan bi'amalin qalil. Ini dia kesempatanmu sekarang. Kau boleh beramal dengan amalan sedikit, tapi diberi dengan pahala besar. Ku cari kau di dalam masjid, ku tengok wajahmu di dalam masjid, berjamaah, salat berjamaah, salat tarawih bersama. Ya baghil khair, malaikat meminta, mana engkau? Wahai engkau, burulah kebajikan itu. Sekarang kau kemana? Kenapa kau pergi menjauh dari masjid? Kenapa kau tidak mau berusaha untuk mengumpul kebajikan di hari kemarin dan di hari ini? Fa inna lillahi raji'un. Ternyata bulan Ramadan pun tak mampu menumbuhkan motivasi dan semangat yang kuat untuk beramal. Dengarkan ikhwan kalimatnya. Kalau saja bulan ini tidak menjadikanmu mampu melakukan qiyamul lail, bagaimana di bulan lain? Dengarkan. Kalau saja bulan ini tak mampu membuatmu berpuasa dengan baik, bagaimana di bulan lain?
Kalau saja bulan ini tidak merunyuhkan dirimu untuk tilawatil Quran, mungkinkah kau akan pegang mushaf Al-Quran di bulan lain? Jauhlah panggang dari apinya, lebih jauh ikan dari panggangannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya baghil khair. Malaikat berseru terus, ayolah sana. Pergilah ke masjid, berbuat baiklah, berkumpullah bersama orang-orang yang ada mencari ketaatan dan kesalehan kepada Allah di sana. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Karena itu, karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang, coba kita pelajari sedikit makna atau tafsiran daripada surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar yang memuat keberkahan dunia dan akhirat untuk kita. Ternyata bulan Ramadan yang Allah telah lewatkan untuk kita telah membawa keberkahan besar. Dengarkan. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Atau kemudian tatanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tahukah antum apa kata para ulama tafsir? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Apa artinya? Dengarkan. Ayyukthiru tanazzulul malaikati fi hadhihi al-lailah likathrati barakatiha. Bahwa malaikat akan dikerahkan semua malaikat dari langit turun ke bumi. Saking banyaknya berkah yang akan dibawa ke bumi, bersiap-siaplah mengambil keberkahan itu. Malaikat-malaikat Allah, kita bertemu di masjid, kita bertemu dalam kesalihan dan ketaatan. Aku siap menjemputnya. Kau kemana? Kau di mana? Malaikat sebentar lagi akan tiba. Dikatakan, dengarkan. Wal malaikatu yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakati war rahmah. Tatanazzalu. Diturunkan turun-temurun bagaikan rintik-rintik hujan. Malaikat dari langit dikerahkan. Saking banyaknya berkah yang akan dibawa ke bumi. Bayangkan, saking banyaknya berkah yang akan dibawa ke bumi. Dan malaikat itu semua membawa dan menggendong dan memikul keberkahan itu ke bumi. Untuk dibagikan kepada orang-orang yang menyambut Ramadan ini dengan ketaatan dan kesalehan. Kau di mana? Masih berada dalam kelalaian? Atau mungkin bergabung dengan orang-orang saleh untuk menyambut kedatangan para malaikat membawa keberkahan hidup itu? Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita singkat. Kita ambil apa keberkahan yang ada di sini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keberkahannya, dengarkan, bahwa malam Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Udah biasa kita dengar. Cuman ingin saya sampaikan kronologi tentang ayat ini kenapa diturunkan. Dengarkan. Berkata Ibnu Jarir dan Al-Imam Ibnu Hatim. Al-Imam Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya sebagaimana yang dikatakan oleh Mujahid, kana fi bani Israil rajulun yaqumul laila hatta yusbih thumma yujahidul adu bin nahari hatta yumsi. Dulu ada satu orang laki-laki yang menegakkan salat malam dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, tak pernah putus salat. Pagi harinya tidak tertidur lagi. Ia berjuang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan wala yaqsillaha tarfata ain. Itu alfa syahr wa huwa ya'malu alfa syahr, dan itu ia lakukan 1000 tahun, dan dalam 1000 tahun itu sekedip mata pun, sedetik pun tak pernah berbuat dosa. Bayangkan, salat malam 1000 tahun, 1000 bulan, 83 bulan. Kemudian tak pernah berbuat berdosa selama 80 tahun.
laki-laki yang mulia. Fa'ajabal muslimun. Lalu para sahabat takjub, maka meminta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kami bisa menandinginya? Fa'anzalallahu hadhil ayah. Begitu para sahabat meminta agar menandinginya, maka diberikanlah berkah itu untuk kaum muslimin. Diturunkan langsung surah Al-Qadr ini. Qiyamu tilkal laylah fi khairum min amali dhalikur rajul. Bahwa bila kamu menegakkan satu kali salat malam di malam itu yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka akan jauh lebih baik kebajikanmu daripada laki-laki yang sholat 1000 bulan itu. Untuk apa? Apakah untuk sekedar lebih baik? Harus lebih baik dari Bani Israel itu? Tidak. Jawabannya adalah agar engkau jauh lebih duluan masuk surga ketimbang dia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwan fillah rahmakumullah. Coba mari kita intip kembali dalam surah Al-Qadar. Apakah keberkahan yang dibawa oleh Ramadan yang dengannya kita harus termotivasi untuk beramal salih sekuat-kuat mungkin, sebisa-bisa mungkin, dan serajin-rajin mungkin? Jawabannya ternyata tanazzalul malaikat warruh. Dengarkan, warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Bahwa sesungguhnya malaikat yang temurun ke bumi dengan jumlah yang tak lagi bisa diduga oleh manusia. Dalam riwayat dikatakan sebanyak jumlah pasir-pasir di lautan. Apa yang dia bawa? Dalam khutbah pertama kita jelaskan, ar-rahmah wal barakah. Rahmat dari Allah dan keberkahan dari Allah. Kado cantik, kado kasih sayang dari Allah untuk hambanya. Bagi siapa yang mau menerimanya. Apa di antara kado itu? Min kulli amr salam. Ada salam, kado kesejahteraan. Kado cinta dan kasih sayang, bukti cinta dan kasih sayang dari Allah. Bagaimana? Dan apa isi kado yang dibawa oleh para malaikat itu? Yang diantaranya adalah itqum minan nar wa da'watun mustajab. Bahwa kado itu adalah kado yang berisi, bila engkau lakukan Ramadan ini dengan baik, maka kau akan bebas dari neraka. Dan bila engkau lakukan Ramadan ini dengan baik, maka seluruh detik-detik di waktu Ramadan ini akan menjadi tempat mustajabnya doamu. Pasti dikabulkan. Inna lillahi fi kulli yawmin iqa'a minan nari fi syahri Ramadan. Sesungguhnya setiap hari di bulan Ramadan adalah hari di mana engkau akan dijauhkan dari neraka oleh Allah. Wa inna likulli muslim da'watun yad'u biha fayastajibulah. Dan tidaklah kau berdoa di detik ini, di detik-detik nanti, dan kapan saja, dan di 24 Ramadan sebelum kau tertidur. 24 jam di hari Ramadan sebelum kau tertidur, maka itu semua adalah waktu mustajab atas doa. Kalau saja kau pinta kepada Allah agar diselamatkan dari neraka, maka pasti akan diselamatkan. Lalu kenapa kau tidak semangat untuk beramal dan berdoa kepada Allah di bulan ini? Berikutnya adalah berkah yang dibawa oleh para malaikat Allah ke muka bumi ini adalah berupa maghfiratud dzunub, adalah keampunan besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratan wa ajran azima, ada ampunan, lalu kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang biasa kita dengar adalah Samurah. Jabir bin Samurah meriwayatkan sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbara faqala amin amin
adalah ketika Rasulullah naik mimbar, maka ia berkata amin, amin, amin. Falamma nazala su'ila an dzalik, maka tatkala ia turun dan dipertanyakanlah tentang itu, kenapa dia mengucapkan amin. Faqala atani Jibril, waktu aku di atas tadi Jibril menjumpaiku, artinya wahyu turun, info langsung dari Allah. Faqala ragima am, celaka man adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang-orang yang melalui hari di Ramadan ini, tiba-tiba kemudian Ramadan itu tidak menghapus seluruh dosa-dosanya. Celaka, bodoh dan sebodoh-bodohnya. Ragima am adalah bahasa Arab yang menunjukkan kebodohan manusia. Kalimat itu bahasa kita dasarnya ragima am, lolo kau. Nah itu bahasa Palembang, lolo kau. Datang malaikat nak kasih kau ampunan, nak kasih kau pahala besar, kau dah kata itu jenguk. Nah itulah dia. Makanya diucapkan amin, amin, amin. Artinya kau tak akan dapat lagi sedikit pun dari itu. Karena itulah ikhwan fillah rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum, kita harus jaga Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan beramal saleh di dalamnya. Min kulli amrin salam ya hatta matla'il fajr. Dan yang terakhir adalah ternyata dengarkan, apa yang kita harap agar dunia kita berubah menjadi tidak lagi sedih, tidak lagi ditimpakan musibah, dan tidak lagi dirundung dengan kemiskinan dan kesusahan, akan dirubah semua takdir itu oleh Allah karena datangnya bulan ini berdasarkan kehendak Allah, berdasarkan tulisan takdirnya di Lauhul Mahfuz. Apa kata sahabat Abu Qatadah? Min kulli amr, setiap perkaramu akan dirubah. Apa dia bahasa komputer? Diriset ulang atau gimana? Jalan takdirmu. Apa yang dikatakan? Tuqdo fihal umur. Bahwa artinya seluruh problematika hidupmu akan diangkat oleh Allah bila engkau berRamadan dengan baik. Seluruh masalah dalam hidupmu, musibahmu akan diangkat. Musibah yang akan turun akan ditolak oleh engkau adalah manusia yang salih di bulan Ramadan ini. Dan kemudian wa tuqaddarul ajal, bahkan ajalmu pun akan ditundakan oleh Allah agar masih banyak waktu dan kesempatan bagimu untuk beramal saleh. Bahkan yang terakhir adalah wal arzaq, takdir rezekimu, nian akan dirubah oleh Allah bila Ramadan ini betul-betul kau manfaatkan dengan baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. ربنا إننا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.